Hai guys, perkenalkan, nama aku Rai. Aku Aldio. Aku Keizo. Hai, aku Yohana. Dan aku Cak Tantia, kelompok 4, kelas 11 MIPA 2. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas dampak merebaknya pandemi COVID-19 terhadap lingkungan dan kesehatan. Sebenarnya, apa sih itu COVID-19? Dilansir dari situs alodokter.com pada tanggal 6 Agustus 2021, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di wilayah Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Oh, gejala apa saja ya? Gejala paling umumnya adalah demam, batuk kering, dan mudah kelelahan. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini. Tetapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi. 6 bulan sudah Indonesia dilanda pandemi virus COVID-19. Sejak kasus pertama yang diumumkan pada 2 Maret 2020. Hingga kini, jumlah kasus terkonfirmasi positif dan jumlah kasus kematian akibat virus COVID-19 terus bertambah setiap harinya. Dilansir dalam situs covid19.go.id, sebanyak 3,72 juta orang terkonfirmasi positif, sedangkan jumlah kematian mencapai 110,61 juta jiwa akibat terpapar virus COVID-19. Untuk menghindari tertularnya virus, kita perlu menaati protokol kesehatan. Iya, meski program vaksinisasi COVID-19 telah berjalan, kita tetap harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Protokol kesehatan ini tidak hanya diterapkan di luar rumah saja, tetapi juga ketika dalam rumah. Terus-menerus berada di dalam rumah memang bisa membuat kita merasa bosan. Pasti kita ingin bepergian keluar rumah. Sesekali keluar rumah boleh saja, tetapi pastikan kalian tetap menerapkan protokol kesehatan seperti selalu memakai masker. Kita juga harus menghindari menyentuh benda-benda di tempat umum, karena dikhawatirkan benda tersebut telah terpapar virus corona. Jika kalian memegang benda yang telah terkontaminasi, kemudian menyentuh area wajah tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, risiko untuk terjangkit COVID-19 akan lebih besar. Lalu kita harus menjaga jarak. Hal ini bertujuan untuk menghindari kita dari paparan virus corona ketika orang lain bersin, batuk, atau meludah di dekat kita. Dan yang terakhir yaitu rajin mencuci tangan dan mandi, karena kita seringkali menyentuh benda-benda yang kemungkinan terdapat virus dan menempel di tangan dan tubuh kita. Kita secara tidak sengaja menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan kita terinfeksi COVID-19. Guys, kalian pada ngerasa nggak kalau pandemi COVID-19 ini selain mengubah cara hidup kita, juga turut memberi dampak pada lingkungan kita? Coba deh kalian lihat keluar sekarang. Kita bisa melihat pemandangan langit tanpa dihalangi asap polusi udara. Oh iya, betul apa yang dikatakan oleh Cak Tantia, bahwa kualitas udara di masa pandemi ini mengalami penurunan, yang dikutip dari kompas.tv. Dengan adanya pembatasan sosial skala besar, ternyata menurunkan kadar karbon dioksida sebesar 7%. Banyak dari karbon dioksida yang terlepas ke permukaan bumi berasal dari asap kendaraan. Seperti yang kita tahu, menggerakkan sebuah kendaraan membutuhkan bensin sebagai sumber energinya. Apa kalian tahu bahwa kandungan utama dari bensin sendiri terdiri dari senyawa hidrokarbon? Emangnya apa sih itu sebenarnya senyawa hidrokarbon? Seperti namanya, hidro dan karbon berarti merupakan senyawa yang tersusun dari atom hidrogen dan atom karbon. Sehingga senyawa hidrokarbon memiliki rumus CXHY dengan X dan Y tergantung golongan hidrokarbon itu sendiri. Ciri-ciri. Pertama, hidrokarbon yang diikat pada alkena dan alkuna jumlahnya lebih sedikit karena atom karbonnya berikatan rangkap. Kedua,
Katenasi ialah kemampuan hidrokarbon untuk berikatan dengan sendirinya, menyebabkan pembentukan senyawa-senyawa yang lebih kompleks. Dan yang ketiga, hidrokarbon bersifat hidrofobik, juga termasuk dalam lipid. Terus, kegunaan hidrokarbon selain itu untuk apa? Kegunaan utamanya adalah sebagai sumber bahan bakar. Saat ini hidrokarbon adalah sumber energi listrik dan panas utama dunia. Biasanya energi hidrokarbon sering digunakan sebagai pemanas rumah dalam bentuk minyak maupun gas alam. Hidrokarbon akan menghasilkan uap, karbon dioksida, dan panas selama pembakaran. Oksigen diperlukan agar reaksi pembakaran dapat berlangsung. Terdapat dua jenis pembakaran bahan bakar, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pada pembakaran sempurna, seluruh senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen yang menghasilkan karbon dioksida dan air. Gas yang dihasilkan dari pembakaran sempurna ini tidak akan membahayakan kesehatan. Sedangkan pada pembakaran tidak sempurna, sebagian dari senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen yang menghasilkan gas karbon monoksida dan air. Selain menghasilkan gas karbon monoksida, pada pembakaran tidak sempurna, senyawa hidrokarbon menghasilkan gas-gas lainnya seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, metana, dan masih banyak lainnya. Gas yang dihasilkan ini membawa dampak yang buruk pada lingkungan sekitar. Hal ini dikarenakan gas tersebut dapat berakumulasi pada hujan asam, yang pada akhirnya akan mengganggu ekosistem air dan kesuburan tanah. Dilihat-lihat, di negara Amerika Serikat, mereka telah mengumumkan tentang adanya pencabutan aturan penggunaan masker bagi warga yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dan diperbolehkan melakukan aktivitas seperti normal lagi. Apa itu benar? Kalau dari berita yang beredar sih, sepertinya itu benar. Hal ini bisa kita lihat dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan prokes secara ketat, yang akhirnya memungkinkan negara mereka untuk kembali buka seperti sedia kala. Sedangkan untuk negara yang masih kurang mentaati prokes, harus terpaksa melakukan lockdown lagi. Hal positif yang kita dapatkan jika mengikuti prokes dengan baik adalah kesehatan kita akan lebih terjaga, penyebaran virus COVID-19 bisa lebih terkendali, perbaikan situasi ekonomi negara, dan aktivitas kita bisa kembali seperti normal dengan lebih cepat. Selain itu, dengan kita mengikuti kebijakan pemerintah dalam penanganan penularan virus COVID-19, yaitu dengan adanya pembatasan mobilitas masyarakat yang membuat jejaring transportasi dan perusahaan yang tutup, sehingga jumlah produksi emisi zat kimia yang terlepas ke udara berkurang. Nah, dari pembahasan kita tadi, bisa disimpulkan kalau bahan bakar utama kendaraan adalah hidrokarbon. Senyawa ini sangat berbahaya bagi lingkungan kita. Dampak yang bisa kita lihat adalah polusi udara. Tapi, semenjak pandemi COVID-19, terdapat penurunan kadar karbon dioksida sebesar 7%. Oleh karena itu, merebaknya pandemi COVID-19 berdampak bagi lingkungan dan kesehatan. Oke guys, sampai di sini diskusi kita hari ini. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Dan jangan juga lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Dadah.